Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah pengantar ilmu politik oleh mahasiswa lulusan PPKMDes tahun 2024 kelompok 1. Yang kami hormati Bapak Dr. Anus Alkim, MSI, dan Bapak Hikmawan Saputra, SPI, MA. Dan yang kami hormati para dewan juri yang hadir pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Habib Husin, Bapak Bartolomeo Simanjorang, Bapak Ilga Manalu, dan Bapak Muhammad Irsa, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, Sabtu 2 November 2024. Pembukaan oleh pembawa acara saya sendiri, Damai Alusin, dan rekan saya Nita Rahab. Yang kedua, penampilan proyek mata kuliah pengantar ilmu politik oleh kelas D kelompok 1 yang berjudul Peningkatan Partisipasi Politik Organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya dalam Pemilu Kada, yang dibuka dengan penampilan yel-yel. Yang ketiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan undang-undang. Yang keempat, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan tim panel 2. Yang kelima, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 1 dan tim panel 2. Yang ketujuh, penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 1 kelas D berupa Tortor Wonderland Indonesia. Yang kedelapan, penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas dan rencana tindakan agar rencana publik diterima oleh pemerintah. Yang kesembilan, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi tim panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-10, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 3 dan tim panel 4. Yang terakhir yaitu klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Semua tim panel 1, 2, 3, dan 4 dipersilakan tampil ke depan. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kehadirannya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah pengantar ilmu politik oleh kelas D kelompok 1 yang berjudul Peningkatan Partisipasi Politik Organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya dalam Pemilu Kada, yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan yel-yel. Kepada kelompok kelas D, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Penguji. Sebelum kami mempresentasikan
hasil proyek kami yang berjudul peningkatan partisipasi politik dalam kemudahan organisasi dan kegiatan kelembagaan pilkada. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvin Mokalaga dengan NIM 324331109. Saya berasal dari kota Sebu Salam. Saya sebagai tim ILL dan tim Panen 4 dan teman saya. Saya Isyana Putih dengan NIM 324311110. Saya berasal dari Lapura. Saya sebagai tim ILL dan tim Figuran. Saya Incelana Kalia Zampu dengan NIM 32433111019. Saya berasal dari Kota Medan. Saya sebagai tim ILL dan tim Panel 7. Saya Nisa Auliana Sudion dengan NIM 32411111039. Saya berasal dari Kota Tanjung Balai. Saya sebagai tim ILL dan tim hiburan. Saya Alia Sakina Sembiring dengan NIM 32424111014. Saya berasal dari Kota Medan. Saya sebagai tim ILL dan tim hiburan. Saya Surangkir dengan NIM 324111074. Saya berasal dari Bandung. Saya sebagai tim ILL dan tim hiburan. Saya Kita Kenal Saya dengan NIM 324111046. Saya berasal dari Brastagi. Saya sebagai tim ILL dan tim Panel 3. Saya Fadila Raden Ceniago dengan NIM 324111013. Saya berasal dari Adukannya. Saya sebagai tim ILL dan tim hiburan. Saya berasal dari Saya sebagai tim ILL dan tim hiburan. Saya sebagai tim ILL dan tim Panel 1. Saya berasal dari Saya sebagai tim ILL dan tim Panel 2. Nama saya Desmanita Kamelia dengan NIM 324311050. Saya berasal dari Medan. Saya sebagai tim ILL dan tim Panel 4. Saya Tasya Maria Fatimah Isabella dengan NIM 324211001. Saya berasal dari Dol 1 Kabupaten Bawang Sembilan. Saya sebagai tim ILL dan tim Panel 4. Dengan NIM 321111009. Saya berasal dari Riau. Saya sebagai tim ILL dan tim MC. Menurut saya Nami Abisir dengan NIM 32450111002. Saya berasal dari Papua Selatan. Saya sebagai tim MC, tim ILL dan MC. Sekian perkenalan dari kelompok 1. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami menampilkan nilai pembuka. Terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 1 lanjut gak nih? Lanjut dong. Let's go. Kelompok 1, ayo kawan, tunjukkan kita terdepan. Jangan takut pantang menyerah. Kelompok 1 pasti bisa. Oh lelele, kelompok 1 paling kece. Oh lelele, kelompok 1 paling
dari kami. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penampilan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif kepada tim panel 1 dan tim panel 2. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada yang sudah jadi sebenarnya kami di sini sebagai pada kita sudah masalah dari jadi ini terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiona Nisa dengan NIM 3231 dan rekan saya. Nah, ini pegang, ini pegang. Terima kasih kepada Bunji. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan dari permasalahan. Dari permasalahan kami itu tentang permasalahan pada saat kemudian terjadi sering terjadi walaupun di Indonesia salah satu golput adalah suatu hal yang tidak baik dilakukan karena kita sebagai masyarakat Indonesia harus menggunakan hak suara kita sebagaimana kita sudah berumur tahun. Pada saat pemilihan umum yang terjadi di Indonesia, kita sebagai warga Indonesia harus melihat siapa pemimpin yang akan menjadi calon kandidat dari pemilu pada yang akan berlangsung pada 2020. Pada saat pemilihan ini atau pilkada menjadi calon kandidat, seharusnya kita sebagai masyarakat tidak memilih atau tidak melakukan keputusan pada saat kami mewawancarai salah satu anggota IPK yaitu Bapak Irfan Hasibuan. Bapak Irfan Hasibuan mengatakan bahwa beliau telah melakukan golput pada usia 17 tahun. Pada saat usia 17 tahun, beliau beralasan bahwa beliau tidak tahu siapa yang akan dia pilih dan pada saat itu beliau masih bingung akan siapa yang akan dipilihnya. Dan pada saat kami menanyakan apakah Bapak akan memilih pada tahun ini, dan dia menjawab beliau tidak ingin memilih pada tahun ini karena alasan beliau tidak tertarik akan calon dan wakil calon gubernur yang akan berada di pilkada 2024 ini. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menunjukkan permasalahan yang kami angkat pada panel 1. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa golput itu merupakan salah satu tindakan yang tidak baik. Sebenarnya penguji undang-undang ini, undang-undang telah mengatur bahwasanya masyarakat yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan sudah pernah atau menikah, dia diwajibkan untuk mengeluarkan hak suaranya pada saat pesta demokrasi, baik itu pada saat pemilu ataupun pemilu kada. Tetapi pada saat kami melakukan observasi wawancara, kemarin kami menemukan salah satu anggota Ikatan Pemuda Karya yang telah melakukan golput pada periode sebelumnya, dan pada tahun ini dia akan melakukan golput lagi kembali dengan alasan tidak tertarik dengan calon-calon yang akan
di kota Medan lebih tinggi daripada suara Bobi Nasution. Di mana di berita ini dijelaskan bahwasanya jumlah suara yang diterima oleh Bobi Nasution ini sebanyak kurang lebih dari 350 ribu lebih, sedangkan rivalnya ini memiliki suara sekitar 340 ribu lebih. Tetapi pada data yang harusnya jumlah total suara di pemilihan kali ini ada 1 juta suara lebih, tapi yang penyuaraan suaranya sekitar 700 ribu lebih, yang sah sekitar 12.000 suara, tidak sah. Maka dapat dikatakan angka golput yang di Kota Medan ini lebih tinggi daripada angka angka hak suara yang dimiliki oleh Bobi Nasution ini. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa angka golput di Kota Medan lebih tinggi daripada angka masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sekian dari pemaparan permasalahan kami. Kami kembalikan ke MC. Baiklah, terima kasih kepada tim panel 1 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada tim panel 2 saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada tim MC dan tim DPR. Kami dari tim panel 2 akan mempresentasikan materi kami tentang kebijakan alternatif. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Magda Nurmawati Said dengan NIM 3243 1111043 dengan rekan saya. Saya Angela Natalia Zaluku dengan NIM 324331119. Baik, pada materi kami tentang alternatif, kami mengajukan sebuah undang-undang, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 198 Ayat 1 yang berbunyi, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap 67 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin memiliki hak memilih. Syarat ini dibuat untuk memastikan bahwa para pemilih sudah cukup dewasa secara sosial dan secara hukum untuk memberikan suara yang berkualitas. Dalam hal ini, mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjalankan proses demokrasi. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana perwakilan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal ini kita ketahui bahwa pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin. Dalam konteks ini, tidak berpartisipasi dalam pemilu merupakan hak dinamika pemilu yang diakui. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak memberikan suara memiliki makna tersendiri dalam proses demokrasi. Dan saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin kepada Bapak Penguji, saya akan melanjutkan paparan materi panel tentang kebijakan alternatif. Selanjutnya saya akan membahas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 5 yang berbunyi, pelayanan kepemudaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi serta kepeloporan pemuda dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pasal 4 pelayanan kepemudaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ini
mengharapkan bahwa pelayanan kepemudaan itu tidak hanya aktif dalam memilih pasangan yang mencalonkan diri pada saat pemilu ataupun pemilu kada. Namun pasal 4 ini mengharapkan bahwa pelayanan pemuda itu dapat membentuk karakter pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, serta kekokohan, sehingga para pemuda dapat membentuk dirinya dan dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin di masa depan. Sekian yang bisa saya paparkan dari materi kebijakan alternatif. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan tim panel 2 kepada Dewan Juri. Saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya pemaparan dari tim panel 1 dan tim panel 2. Dari sini ya kalau lewat Tim panel 1 selanjutnya saya serahkan kepada Febel koreksi dan tanggapan terhadap pemaparan dan panel yang sudah dijelaskan oleh tim panel 1. Yang Febel saya silakan. Oke, baik, terima kasih kepada masih bisa tanya di sebelumnya kalian mata masalah yang terus saya tanyakan itu mengapa kalian melakukan permasalahan dan golput ini di dalam proyek kalian atau proyek kalian, sementara bisa kita lihat golput itu kan suatu terjadi masalah karena ada penjelasan tentang golput itu suatu hak orang lain, benar, kewajiban. Jadi coba kalian bisa jelaskan mengapa kalian menganggap ini seperti masalah. Terima kasih. Kalian mengambil golput sebagai masalah kami karena satu, karena ketika kami mendengar dari sendiri Kecamatan Deli Sunggal, Kabupaten Sadang, kami mendapati bahwa seorang itu salah satu anggota kita telah melakukan golput pada saat 15 tahun, dan juga katanya dia akan melakukan golput pada tahun ini. Dan di situ kami mengalami kenapa kami menganggap ini sebagai masalah, karena menurut kami ketika kita memilih atau memilih calon gubernur kami itu suatu hal yang menurut kami pada saat itu sebuah masalah. Kenapa? Karena kalau kita misalnya nih tidak memilih tapi rupanya yang ketika kita nggak memilih tapi kita tetap kena. Gimana cara memimpin orang yang walaupun kita tidak memilih. Jadi menurut saya ini adalah masalah karena kita akan kena akibat atau dampaknya walaupun kita tidak memilih. Karena walaupun kita memakai satu suara kita, siapa yang terbaik untuk memimpin daerah atau Indonesia ini, menurut saya itu lebih baik karena kita bisa menentukan siapa yang terbaik dari pemimpin. Sekian jawaban dari saya. Nah, tadi kalian menjelaskan tentang golput itu yang memberikan hak suara kita. Kan saya bertanya, kenapa ini dan masalah? Tadi kalian bilang contoh kasus ada pada saat pemungutan suara ada salah satu anggota kemudian yang melakukan golput pada saat umur 17 tahun. Di umur 17 tahun itu sekarang dia umur 20 tahun. Terus kalau kalian bilang ini masalah golput, lantas tidak ada dicantumkan, mungkin ini berkaitan dengan soal dua ya. Tidak ada dicantumkan bahwa itu suatu kewajiban warga negara untuk memilih, melahirkan hak
dalam suatu negara untuk memilih pasangan calon yang calonkan. Dan mungkin ini ada di laporan tentang undang-undang itu juga mengatur nomor 17 tahun 2011 yang dimana itu dalam undang-undang pemilu ini seorang pemilik hak boleh menggunakan atau juga tidak menggunakan hak pemilih tersebut. Itu kan permasalahan. Melainkan ya, mungkin ya itulah bukan suatu, menurut saya itu bukan suatu masalah karena itu bukan kewajiban dan keharusan dalam dua warga negara untuk memberi suaranya itu tentang hak saja. Menjawab menambahkan jawaban dari rekan saya, kenapa kami mengangkat kasus golput ini? Padahal golput ini merupakan suatu hak bagi masyarakat dan tidak memilih untuk menggunakan hak suaranya untuk tidak terlibat di dalam pesta demokrasi. Salah satu alasan yang bisa saya tambahkan karena ketika kita tidak mengikuti yang namanya pesta demokrasi dalam memberikan hak suara kita tidak hasil dari pemilihan ini rasanya tidak efisien karena bahwa diri misalkan saya golput ini saya merasa walaupun golput ini menang saya merasa itu tidak bagus karena itu bukan saya yang pilih tetapi masyarakat yang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi itu seperti merusak efisiensi dari pengertian pesta demokrasi, yaitu memberikan hak masyarakat yang berumur 17 tahun itu memberikan hak suaranya untuk memilih yang namanya pemimpin, baik itu di negara ataupun di tingkat daerahnya. Yang dapat saya tambahkan, terima kasih. Terima kasih kepada yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin dari saya untuk panel 1 tadi menyinggung tentang bahwasanya golput itu akan menghilangkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Tapi saudara panel 1 juga harus bisa mencari tahu kenapa masyarakat itu sampai memilih golput. Karena tidak mungkin ada asap, tapi tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kenapa masyarakat itu sebenarnya atas dasar apa? Itu harus cari tahu. Yang menjadi peran meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan itu siapa? Gini, kalau saudara semua di sini melakukan turun ke lapangan, melakukan penelitian dan segala macam terhadap masyarakat, terhadap politik dan terhadap demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang. Masyarakat itu di titik menguap, di titik jenuh, di titik bahwasanya politik itu memang sudah untuk kelas-kelas atas saja, bukan untuk mereka lagi. Definisi pesta demokrasi yang saudara katakan itu sangat buruk di dalam masyarakat. Pesta demokrasi itu di pandangan masyarakat itu ibarat sebuah pesta yang diadakan oleh elit politik, diadakan oleh elit politik dan tamu undangannya itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat ikut andil dalam pesta demokrasi itu waktu saat pemilihan saja, di mana masyarakat dikasih uang, di mana masyarakat diiming-imingin janji, di mana masyarakat diajak untuk berkegiatan dan segala macam itu aja. Sebenarnya dari situ saja udah hilang esensi pesta demokrasi itu. Demokrasi itu sudah hilang. Masyarakat cuma diajak untuk situ aja. Setelah itu, setelah terpilih, setelah menjadi seorang pemimpin, setelah menjadi seorang pemerintah, masyarakat kembali ke rumah layaknya sebuah pesta nih. Tamu undangan kembali ke rumahnya masing-masing dengan kehidupannya masing-masing. Paham ya?
Jadi masyarakat itu kembali ke rumahnya masing-masing setelah pemilihan, setelah presiden dilantik, setelah apa, masyarakat kembali ke kehidupan realitanya masing-masing dengan utangnya, dengan gizi anak yang buruk, dengan pendidikan anak yang belum terpenuhi, dengan kemiskinan. Itu realitanya. Jadi masyarakat sudah sampai di taraf itu. Jadi bagaimana golput ini bisa menjadi masalah? Sementara masalahnya itu sudah ada sebelum golput aja, paham ya? Jadi masyarakat itu enggak sementara-mentara untuk golput gitu. Jadi kenapa bisa golput ini menjadi masalah? Berarti kan ada masalah apa yang lebih dahulu? Apa masalah akarnya itu? Itu kan sebenarnya itu yang seharusnya kalian angkat. Barulah kalian menentukan setelah itu terjadilah golput. Emang ya, golput itu akan menghilangkan esensi demokrasi. Walaupun dia bukan menjadi masalah yang mutlak, cuma kalau semua masyarakat Indonesia golput, dia tidak terjalan sistem demokrasi itu. Dia bukan masalah yang mutlak diatur dalam undang-undang, ada sanksi pidananya seperti money politik, seperti politik agama dan segala macam yang diatur dalam undang-undang. Kok tidak diatur? Masyarakat boleh menggunakan dan tidak menggunakan hak suaranya. Berarti ada masalah yang sebenarnya harus perhatikan terlebih dahulu sebelum sampai ke golput. Apa masalahnya? Permasalahan sebelum golput sebenarnya adalah pemerintah atau siapa calon kandidat yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini, mereka yang mau menang lewat memberikan uang, lewat cuma ini saja, itu sebenarnya itu sebenarnya masalah yang harus kami angkat terlebih dahulu karena sebelum kami membahas karena ini, tapi baik, saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya. Kami memang mengakui bahwa sebelum golput ini dapat terjadi karena ada permasalahan dari awalnya, dari akarnya. Oleh karena itu memang contoh dari permasalahan kenapa golput ini bisa terjadi, seperti ketika kami melakukan mini riset, kami mengetahui dari Bapak Rivaldo ini yang tidak memberikan hak suaranya dengan alasan bahwa kalau kandidat yang akan diikuti pilkada ini dia tidak baik menurut dia, tidak ada yang sesuai dengan visi oleh beliau. Oleh karena itu beliau ingin melakukan golput. Dan juga memang ketika pesta demokrasi sekarang itu sudah umum dilihat bahwasanya para calon kandidat yang ingin mengikuti ini dia memberikan money politik atau memberikan seperti isu-isu buruk tentang bahwa reform itu ketika mendekati pemilu. Oleh karena itu juga merupakan salah satu alasan kenapa beberapa masyarakat tidak ingin memberikan hak suaranya dan memilih untuk golput. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Itu tambahannya. Itu apa masalahnya? Boleh menggunakan tidak menggunakan suara. Itu gimana suara? Dipidana orang tidak menggunakan hak suara. Masalah itu terjadi. Tapi dia bisa menjadi masalah. Masalah itu, definisi masalah itu ketika ketika harapan masalah itu definisi
itu ketika harapan tidak sesuai dengan realita. Karena harus dulu definisi masalah. Harapannya apa? Harapannya seluruh masyarakat Indonesia itu berpartisipasi dalam pesta demokrasi, berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada, ikut datang ke TPS untuk memilih pemimpin. Kan itu harapannya. Realitanya apa? Realitanya masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap politik, masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap calon dan paslon yang akan menjadi pemimpin mereka. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Seharusnya itu dulu yang terjadi. Cari itu dulu. Apa yang bisa membuat masyarakat memilih golput tidak menjadi suatu masalah. Yang menjadi masalah mutlak adalah ketika orang mengajak orang lain untuk golput. Nah, itu pasal 28. Saya mengajak saudara untuk golput, itu jadi masalah. Saya memberikan iming-iming uang, saudara tidak menggunakan suara saudara. Nah, itu salah. Akhirnya, bagaimana? Jadi harus nasional dia. Masih banyak masalah yang harus kita angkat. Cuma itu aja yang bukan bisa. Ada lagi yang lain dari golput. Jadi menjawab pertanyaan dari Bapak Budi, ketika kami melakukan video itu di kecamatan dan juga ini, kami menemukan memang banyak masalah. Salah satunya memang seperti yang Bapak katakan tadi, seperti money politik. Tetapi ketika kami melihat ini, kami menemukan bahwa salah satunya itu dia melakukan golput. Kami tidak menemukan masalah seperti money politik ketika observasi kemarin Pak. Dan dari depan saya terima kasih. Masyarakat itu coba begitu lagi. Hal yang paling menjadi penyakit dalam masyarakat itu, jadi saya pernah survei di salah satu lembaga survei. Itu tingkat tertinggi kejahatan dalam pemilu atau pilkada itu dalam money politik itu dibilang bukan upaya menghilangkan, tidak bisa, hampir tidak bisa dihilangkan di tengah masyarakat. Itu tidak percayalah masyarakat kepada demokrasi. Pokoknya ada duit, ada suara, ya gitu aja. Selebihnya, udahlah atau di kalian. Nah, gitulah masyarakat yang demokrasi. Sependek itu pemikiran masyarakat. Kita tidak merendahkan masyarakat yang ada di luar sana. Cuma itu adalah faktor-faktor yang diberikan atas tindakan atau sikap-sikap oleh pejabat-pejabat kita. Makanya masyarakat seperti itu. Nah, dengan keterbatasan masyarakat terhadap pengetahuan dan hal-hal yang seperti itu dibuat pemerintah, makanya masyarakat seperti itu. Nah, itulah yang membuat menjadi politik ada ini lagi. Saya mungkin dari usianya akan ada bisa ditambahkan masalahnya apa? Kalau saya bilang, itu bukan masalah. Kan ya, masalah itu coba jelaskan, masalah itu gimana? Tidak ada undangan boleh menggunakan, tidak menggunakan hak suara kecuali mengajak orang lain untuk dibebaskan. Aku nggak percaya, aku boleh menanya. Korupsi ya dia kemarin belum pejabat ya. Malah jual-jual apa lagi itu naik. Aku nggak percaya orang kayak ini aku tidak buat. Berarti ini masalah. Bukan
paslon-paslon itu adalah kader-kader terbaik partai. Begitu. Lain baca undang-undang tentang partai politik. Apa fungsi partai politik? Soal fungsi partai politik apa? Yang berfungsi untuk memberikan pendidikan politik siapa? Yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik siapa? Ya. Menurut saya yang memberikan pendidikan itu adalah dari pasangan calon pemilu, pasangan calon yang baru, pasangan calon yang ingin menjabat harus sudah memberikan dari berdasarkan penting tugas bagaimana dan bagaimana apakah mereka layak dalam sebuah anggota dari negara kita. Demokrasi yang berat yang memiliki tanggung jawab memberikan politik adalah partai politik. Jadi partai politik itu nggak berkontestasi ya kerjaannya. Tuhan harus tahu kalian kan mengkritisi partai politik itu sebagai mahasiswa. Jadi partai politik itu nggak gila-gila untuk menjadikan paslon aja kerjaannya. Pendidikan politik, sosialisasi politik, baru memiliki kader pengkaderan. Ada situasi yang paling penting, pendidikan politik. Sekarang partai politik mana yang melakukan pendidikan politik? Itulah yang membuat masyarakat tidak percaya terhadap partai politik dan orang-orang yang diusung oleh partai politik. Sampai ke sana menjadinya, baru terakhir terjadinya golput. Mungkin tiba-tiba orang golput. Gitu. Makanya negara tidak mengatur tentang masalah tentang golput. Diperbolehkan dan tidak diperbolehkan tidak menggunakan suara. Gitu. Baik, mungkin Bapak mungkin tambah sedikit yang benar memahami dan berbeda. Misalnya golput ini bukan suatu masalah, tapi permasalahan yang paling besar itu mengajak orang lain golput. Itu ya. Tadi saya menyimak tadi apa yang penyajian paling satu mengatakan bahwasanya salah satu indikator permasalahan dari golput itu maksudnya dari golput itu dan politik, gitu kan? Saya berani pendapat bahwasanya money politik tidak bisa dihilangkan karena banyak masyarakat ikut pemilu bukan untuk memilih sebenarnya, melainkan untuk mendapatkan uang. Saya berani jamin begitu. Jadi golput ini bukan masalah dan money politik juga tidak menjadi akar dari adanya golput begitu. Mungkin nanti bisa direvisi permasalahan apa yang diangkat. Kemudian apa penyebab golput itu? Bukan golputnya yang diangkat gitu kan? Karena kalau nggak ada api, kan mungkin ada asap gitu kan? Pokoknya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu. Kemudian dari segi poster, saya lihat menarik gitu kan? Ada gerak-gerak gitu. Terus saya melihat di situ paling satu tidak memiliki
saya itu nggak nampak dari sini. Kalau ke sini, masalahnya cuma satu. Jelasannya yang perlu juga, tapi ada lagi koreksi itu kan. Pertama, judul, kemudian masalahnya boleh lah diangkat itu kan, boleh ditambahkan, boleh direvisi mengenai satu. Ya, bagus sih, ada programnya. Ini ada tambahan dari mereka. Baik, terima kasih kepada saudari Korea 1. Sini saya ingin menambah sedikit lagi. Permasalahan pilihan tadi di situ golput, ya kan? Nah, pilihan betul mengadakan apa terjun lapangan. Nah, pada saat terjun lapangan yang kalian ditemukan itu permasalahan perang. Sebelum dia divalidasi bilang kalau dia akan golput, dia mempermasalahkan sebenarnya tentang bagaimana calon gubernur yang akan bersaing pada tahun 2024 ini. Bahwa Anda kenapa dia memberitahu alasannya dulu kenapa, baru dia bilang kalau dia akan golput. Maksudnya dari Maksudku permasalahan pada saat kalian observasi apa yang kalian tahu. Hanya golput. cuman masalah Hanya golput. Berarti yang kalian tanyakan semua permasalahan yang ada. cuman salah satu orang aja yang Kalian observasi berapa? ada sini. Berarti yang kedelapan yang kalian langsung beri gak ada permasalahan. Saya kembalikan ke Bapak. Jadi begitu ya, koreksinya mungkin tadi dari waktu Marco di panel ada tambahan. Ya, kalau bisa dulu salahnya, terus lagi jelas masalahnya itu apa. Terus tentang masalah juga. Jangan tentang luput aja. Masih banyak masalah yang lain. Dan luput juga masih banyak masalah yang ada masalah. Walaupun nggak bisa memuatkan masalah kan. Kalau saya tanya teman-teman ada undang yang mengatakan luput itu tidak pidana. Kalau saya tanya organisasinya kenapa luput masalah, saya bilang lah. Setiap orang hak menggunakan menggunakan apa organisasi kesempatan tidak pernah luput masalah. Jadi lah pada satu yang tadi ada kesalahan. Kalau tak ada kesalahan pada satu, harus ada kebijakan pada dua, kebijakan kelas satu pada tiga. Masalah yang diselesaikan. Jadi kami ingin meningkatkan bahwa kesadaran bahwa korupsi itu tidak selayaknya sudah harusnya, walaupun golput itu adalah hak kita sebagai warga negara untuk memilih dan tidak memilih. Tapi kami di sini untuk meningkatkan bahwa kasus golput ini meningkatkan partisipasi pada masyarakat agar tidak melakukan golput karena seharusnya masyarakat itu yang memilih. Beda gitu. Nah, tambahin pada satu itu dan cuma ada 20. Cara-cara yang berdasar aturan itu. Jadi nanti direvisi ya pada satu itu tak
saya lihat lagi cuma ada masalah dengan golput aja. Kalau bisa saya lihat ada 4 masalah. Apa? Korupsi itu pemicu golput juga itu. Percaya masyarakat terhadap pemerintah ada korupsi ya kerjaannya. Ini politik itu tidak salah. Apalagi yang bisa menjadi masalah bagi orang golput. Itu yang boleh dibahas. Kalau itu teratasi, tak ada kalau itu. Kalian kan mau mengatasi golput kan? Ya, kalian mau mengatasi golput kan? Kenapa orang golput itu? Kalian tak tahu. Ya tidak ada mengatasinya. Memecahkan masalah itu, tahu dulu apa masalahnya. Bukan gitu. Atau memecahkan masalah, tanpa tahu masalahnya. Saya mau saya mau makan, saya lapar nih. Untuk memecahkan kelaparan saya, tak mungkin saya minum. Makanlah pasti kan. Nah begitu juga lah. Kalian golput yang kalian angkat, tak mungkin memecahkan golput dengan ceramah. Tak mungkin memecahkan golput, tak masuk. Mau dibaca tentang yang Islam mau dibaca tentang surga neraka pun takut orang surga neraka lagi dah. Nah, gitulah. Nggak di situ ranahnya gitu. Begitu juga ke jalan lebih saya masalahnya lapar, mungkin saya minum. Nah gitu juga lah kalau begitu. Dan cari masalahnya. Apa masalahnya? Kenapa orang lain golput? Barulah kalian bisa mencari masalah golput ini. Bukan tiba-tiba kalian angkat golput. Coba sebutkan nama saya sama kami menguji apa masalah golput. Tadi mungkin ada beberapa saya sampaikan apa masalah. Kenapa orang yang bisa golput? Pak izin menjawab kenapa mereka bisa golput karena salah satunya karena tidak tertarik dengan salah satu kandidat karena Kenapa tidak tertarik sama salah satu kandidat? karena kandidat tersebut tidak melakukan visi misinya dengan baik juga. Ya, contohnya kata Bapak Rival kayak Bobi Nasution itu menurut dia kurang baik karena pembangunan saja masih terbengkalai. Jadi menurut dia tidak ingin memilih karena menurut dia itu Bapak Bobi Nasution itu tidak bagus gitu. Jadi masalahnya Kenapa Bobi Nasution sebagai wali kota Medan banyak pembangunan yang terbengkalai sampai ke sana dengan mengkajinya? Oke, dia nggak mau memilih Edi Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara karena tak ada kerjanya nampaknya. Nah, dan cari dulu kenapa Edi Rahmayadi tak ada kerjanya? Apa korupsi aja dia? Tak belum tentu. Nah, apakah yang terbukti ada korupsi aja? Makanya tak terjadi kerjaannya. Sampai ke sana kalian mencarinya. Barulah kalian menemukan pemecahan masalah terhadap golput ini kalau kalian pecahkan. Gitu. Sampai akarnya. Kalau kalian angkat golput masalah karena orang tak memilih, memang masalah orang tak memilih. Gimana demokrasi terjadi? Demokrasi terjadi ketika orang datang ke TPS untuk memilih kan? Bukan sistem monarki ini. Kerajaan. Bapakku raja. Setelah itu aku jadi bapakku raja. Setelah itu aku jadi raja. Selesai kepemimpinannya. Sampai di situ sistemnya minta sistem demokrasi. Ada pelibatan orang lain di situ, masyarakat di situ, warga negara di situ. Kenapa warga negara tidak mau terlibat? Harus kita pikirkan. Makanya terjadi lagi. Kita sekarang harus membahas berikutnya. Begitu. Baik. Nah, silakan. Jawab. Akar dari permasalahan golput ini seperti yang sudah Bapak katakan, seperti korupsi dan adanya rasa trauma bagi masyarakat ini melihat bahwa anggota yang telah dipilih dia
pada periode kemarin ternyata tidak menjalankan visi misi mereka dengan baik. Oleh karena itu mereka trauma dan ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi mereka lainnya seperti ketika kampanye mereka hanya kayak mau ngasih banner saja atau kayak stiker gitu aja, tapi tidak ada menunjukkan aksi nyatanya ketika masa kampanyenya tersebut. Yang dapat saya sampaikan. Jadi catatannya, revisinya, awalan masalah kenapa orang lain bisa golput, masyarakat bisa golput. Oke, masyarakat bisa golput, kembangkan ke situ, jadikan satu masalah. Udah, paham yang satu? Oke. Baik, selanjutnya untuk panel 2 saya serahkan ke Bapak Roma, silakan. Baik, terima kasih kepada yang berikut itu saya akan bertanya tentang panel 2. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudari, apakah menurut saudari undang-undang yang telah diangkat ini dapat menyelesaikan permasalahan pada dasar? Singkat saja, dapat atau tidak? Baik, terima kasih kepada Bapak Pengujian pertanyaannya. Ketika saya menjawab, undang-undang yang digunakan sebagai kebijakan alternatif ini sudah efektif untuk menjawab permasalahan dari kemarin Baik, saudari menyatakan bahwasanya undang-undang ini sudah dapat menyelesaikan persoalan pada dasar. Nah, saya telah membaca semua undang-undang ini dan saya tidak menemukan bahwasanya undang-undang ini dapat menyelesaikan persoalan pada dasar. Dan tidak ada undang-undang ini yang menyatakan ataupun melarang golput. Karena pada umumnya undang-undang itu bersifat memaksa, mengatur, dan mengikat. Nah, dan di sini saya tidak melihat undang-undang ini memaksa masyarakat supaya tidak golput. Tidak ada. Dari beberapa undang-undang yang saudari angkat, dari 3 undang-undang tidak ada. Artinya apa? Berarti permasalahan pada panel 1 tidak bisa diselesaikan pada panel 2. Dan coba saudari jelaskan mengapa saudari mengatakan tadi bahwa pada panel 2 dapat menyelesaikan permasalahan pada panel 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Penguji atas pertanyaannya. Izin kami akan menjawab mengapa kami undang-undang kami itu menurut Bapak tidak relevan untuk menyelesaikan masalah di panel 1. Sebelumnya, golput itu adalah hak memilih seseorang. Yang dapat dipidana itu adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk golput dan didenda sebesar 36 juta rupiah. Golput itu memang sebuah hak pilih seseorang. Namun golput itu adalah dia menggunakan hak pilihnya dengan salah. Kami panel 2 tidak menyelesaikan masalah, bukan tidak menyelesaikan. Kami hanya membuat undang-undang kebijakan alternatif. Kami membuat kebijakan alternatif di panel 1. Lalu untuk menyelesaikan masalah di panel 1, di panel 3 telah membuat komunitas, yaitu Geraman atau Gerakan Masyarakat Anti Golput. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban saudari. Berarti dari panel 2 tidak ada memberikan kebijakan alternatif yang relevan pada panel 1. Baik, terima kasih, Pak. Untuk kebijakan yang relevan ada, seperti yang di undang-undang yang kedua, yaitu di mana masyarakat diajak, pemilu itu adalah sarana kedaulatan masyarakat untuk memilih.
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan pada undang-undang yang pertama, masyarakat juga yang sudah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin atau sudah kawin, itu diwajibkan untuk memilih, karena itulah yang menjadi kebijakan alternatif dari panel 2 untuk panel 1. Terima kasih. Baik, dari kawan saudari tadi diwajibkan untuk memilih. Di sini tidak ada kata mewajibkan. Di sini berhak. Artinya berhak. Warga negara itu bisa memilih, bisa tidak. Kalau saudari bilang mewajibkan memilih, berarti saudari sudah melanggar Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia, yang dimana situ tercantumkan pula hak kebebasan pribadi. Artinya negara memaksa dong masyarakat itu memilih. Seharusnya masyarakat itu bisa mencari nafkah, masyarakat itu jadi terbuang waktunya ke TPS, melanggar loh. Nah, jadi mengingat pula sifat dari undang-undang itu memaksa, apakah undang-undang yang telah diangkat oleh saudara itu sudah memaksa supaya tidak golput? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Undang-undang yang kami gunakan memang tidak memaksa seseorang untuk tidak golput. Namun, undang-undang yang kami gunakan ini memberi hak kepada setiap orang untuk memilih. Golput itu kan tadi hak pilih seseorang, Pak. Jadi golput itu dia menggunakan hak pilihnya dengan salah. Itulah sebabnya kami membentuk komunitas di panel 3 untuk memperbaiki hak pilih seseorang itu menjadi benar seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi tadi kok saudari menyatakan bahwa mewajibkan memilih. Maaf Pak, saya salah. Terima kasih. Nah, undang-undang yang ketiga yang mungkin diangkat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Apa sangkut pautnya tentang kepemudaan ini dengan golput? Kenapa kalian mengangkat ini? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya jawab. Boleh pertanyaan dulu? Baik, undang-undang yang ketiga, kalian mengangkat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Nah, mengapa kalian mengangkat undang-undang ini tentang kepemudaan ini, dan apa hubungannya, apa sangkut pautnya terhadap golput? Undang-undang yang ketiga ini berkesinambungan dengan judul proyek kami Pak, yaitu peningkatan partisipasi politik organisasi kepemudaan dalam pemilu kada. Itulah sebabnya kami mengangkat undang-undang yang ketiga ini dan membahas tentang pelayanan kepemudaan, dan kasus golput yang kami temukan itu berada di organisasi pemudaan Ikatan Pemuda Rakyat. Itulah sebabnya kami mengangkat undang-undang yang ketiga ini sebagai kebijakan alternatif kami. Terima kasih. Baik, kalau saudara menyatakan bahwa saya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu berkesinambungan dengan judul saudari. Nah, judul saudari itu peningkatan partisipasi politik organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Karya dalam pemilu kada. Nah, pertanyaannya, apakah pemuda karya itu semuanya pemuda? Baik Pak, berdasarkan wawancara kami langsung mini riset kemarin, memang tidak semua Ikatan Pemuda Karya ini adalah seluruhnya pemuda, namun sebagian besar dari anggota Ikatan Pemuda Karya itu adalah pemuda. Ketuanya sendiri itu Bapak Jody Mahesa, kami katakan pemuda karena dia masih berusia 23 tahun. Berarti saudari menyamakan kepemudaan dengan pemuda. Ini
kan saudara meneliti tentang pemuda karya. Dan anggota di pemuda karya itu tidak semuanya pemuda. Dalam artian, jika seseorang sudah berumah tangga, itu masih dikatakan pemuda. Coba tanya dulu, gantian dulu. Seseorang yang sudah berumah tangga memang tidak dikatakan lagi sebagai pemuda, tapi apabila seseorang sudah bila orang tersebut masuk ke dalam organisasi kepemudaan, mungkin dia dapat menjadi contoh bagi para pemuda untuk berpartisipasi dalam kehidupan Organisasi kepemudaan beda sama ikatan pemuda karya. Kalau kepemudaan itu contohnya ikatan kepemudaan di desa setempat, itu baru kepemudaan. Yang membedakan kalau ini ikatan pemuda karya yang berumah tangga itu banyak di sini. Contohnya itu pemuda Pancasila, semuanya itu pemuda yang berumah tangga itu banyak. Yang ketiga itulah pemuda Pancasila. Tapi nggak relevan dengan mengangkat yang ketiga. Coba. Pemilu adalah cara yang berbeda. Jadi kami sendiri mengajak pemuda untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik itu maupun nanti yang menjadi presiden. Saya menjawab saya. Baik, saudari-saudari tahu manfaat panel 2 terhadap panel 1? Itu apa panel 2? Baik, saya menjawab. Panel 2 dibuat untuk sebagai kebijakan alternatif dari panel 1. Pengertian kebijakan alternatif, coba. Itu apa kebijakan alternatif itu dibuat? Atau sekedar bikin perjalanan di situ? Penambahan mana begitu? Coba. Coba itu apa? Yang saya tanya, manfaat dia untuk pada sapi
Saya kan bersinambungan semua nih, pada 1, pada 2, pada 3, pada 4. Manfaat kalian terhadap pada 1 apa? Kita izin menjawab, manfaatnya sebagai untuk panel 1 yaitu sebagai solusi solusi untuk menyelesaikan solusi untuk panel 1. Nah, solusi. Padahal saudara juga menyatakan tadi bahwa semua ini yang undang-undang yang pertama, kedua, ketiga relevan. Maka sudah memberikan solusi terhadap pada 1. Belum. Mengapa relevan? Padahal di sini tidak ada melarang golput. Apa sudah solusi yang ditempatkan untuk mengatasi golput dari undang-undang ini? Belum ada kan? Sudah dijelaskan Bapak Irman tadi sama Bapak Ujiannya bahwa saya golput itu hak dan memilih itu hak, bisa memilih bisa tidak. Jadi kalau kita bawa kerana undang-undang tidak ada mengatur tentang golput. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mengangkat undang-undang, sebelum kita membuat undang-undang atas permasalahan, ada dalam buku itu yang disebut Volume Delictum Nulla Puna Sine Praevia Legem. Tidak ada undang-undang, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Ataupun tidak ada kesalahan, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Jadi saudara-saudara ini telah melakukan kesalahan. Saudari mengangkat undang-undang ini semua kesalahannya golput. Undang-undang yang mengatur golput ini tidak ada. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Ali. Baik, terima kasih. Mungkin kedua revisi nomor bahwa undang-undang pasal 284 itu kenapa dimasukkan 284 ada jelas jangan golput itu dimasukkan juga. Terus saya polisi mungkin dari beberapa lain. Untuk panel 1 dan tim panel 2 mengenai tanggapan dan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Kembali lagi. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaannya tentang permasalahan dari kebijakan alternatif dari materi presentasi panel 1 dan tim panel 2. Dan terima kasih juga kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada Dewan Juri. Beri tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kelas D kelompok 1. Jadi sekalian acara selanjutnya adalah pemilihan dengan ketua dari kelas D ke
kelompok 1 berubah saling menjaga Indonesia. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Selamat siang, Bapak Dewan Pembeli. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan kesenian hiburan. Terima kasih. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is the land. Bukan malam, cuma salah teknik cuma
Demikian penampilan persembahan selingan hiburan kelompok 1 kelas D. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan pabrik dan kebijakan kerja atau rencana tindakan. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Sebelum kami memaparkan materi kami mengenai ujian kelas, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rita Nafas Dewa Supati dengan NIM 324111046 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rita Amelia dengan NIM 32431105. Nah, di sini saya akan langsung saja memaparkan mengenai kebijakan kelas kami. Kebijakan kelas yang kami buat di sini, kebijakan kelas yang kami buat adalah membuat komunitas. Komunitas sendiri memiliki makna suatu kumpulan yang memiliki kesamaan. Komunitas kami ini memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah. Kami memberi nama komunitas kami ini Gerakan Masyarakat Anti Golput, ataupun dapat disingkat menjadi Geramat. Visi dari Geramat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu kada. Nah, namun tanpa adanya visi tersebut tidak akan dapat terwujud. Dalam komunitas Geramat kami ini, kami memiliki 3 misi. Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkhususnya kepada pemuda, untuk menggunakan hak suaranya, menjadikan peluang Indonesia maju ke depannya. Dan yang kedua adalah memberikan himbauan melalui sosial media tentang seberapa pentingnya untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu kada. Dan yang terakhir adalah menjadikan masyarakat, terkhususnya pemuda, menjadi pemilih yang bijak dan bijaksana dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilu kada. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Komunitas yang kami bentuk adalah bernama Geramat. Geramat adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Anti Golput, di mana di dalam komunitas ini kami memiliki peran. Yang pertama, kami memiliki peran untuk membuat komunitas ini, lalu kami mensosialisasikannya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pemuda. Lalu setelah kami membuat komunitas ini, kami juga menjelaskan tujuan dari komunitas yang kami bentuk ini. Setelah masyarakat mengetahui apa tujuan dari komunitas yang kami bentuk ini, kami berharap masyarakat dapat menjadi bagian dari komunitas yang kami bentuk ini. Adapun cara atau langkah yang kami ambil dalam mensosialisasikan komunitas kami ini adalah dengan cara secara langsung ataupun melalui media massa. Media massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim pesan kepada khalayak. Media massa yang kami gunakan dalam pembuatan komunitas kami ini adalah pembuatan akun Instagram. Pembuatan akun Instagram ini adalah upaya untuk menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum maupun pemilu kada. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan golput pada saat pemilihan umum dan pemilu kada. Dan kami berharap dari komunitas yang telah kami bentuk ini, masyarakat dapat menjadi bagian dari komunitas kami ini dan memberikan hak suaranya terhadap pemilu
pilkada dan pemilu, sehingga dapat meminimalisir tingkat tingginya golput. Baiklah, terima kasih kepada tim peneliti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada tim paling empat saya persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada MC dan juga kepada Dewan Penguji. Di sini kami akan menampilkan panel keempat. Tapi sebelumnya izin saya perkenalkan diri. Nama saya Nasya Maria Fatimah Nabila dengan NIM 32424111 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Muhammad dengan NIM 3243311. Baik, di sini saya akan langsung memaparkan tentang panel keempat, yaitu yang berisi tentang rencana tindakan yang akan kami lakukan. Panel keempat ini berisi tentang rencana tindakan yang akan kami lakukan setelah kami melakukan setelah kami membuat kebijakan kelas. Seperti yang kita ketahui, bahwa kami telah membuat komunitas yang bernama Gerakan Masyarakat Golput ataupun yang disingkat dengan Geramat, di mana Geramat ini nantinya yang kami harapkan dapat membantu masyarakat untuk menentukan siapa yang mau dipilih, karena memilih itu merupakan hak dan kewajiban dari masyarakat. Dan juga setelah kami membuat komunitas ini, kami akan melakukan sosialisasi secara langsung dan juga secara